Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar malam ini turun dalam hidup kami hikmat pengertian. Biar turun dalam hidup kami kekuatan kemenangan. Biar turun dalam hidup kami Tuhan terobosan dan penebusan. Biar turun dalam hidup kami kemuliaan yang daripadamu. Biar setiap anak-anakmu mengalami perubahan. Setiap anak-anakmu ditanam dalam anugerah dan kasih. Dan bertumbuh dengan anugerah dan kemuliaan. Mari berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Buat kami menangkap sungguh-sungguh apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus terangi kami, ajari kami. Bapa tolongi kami. Tolongi kami. Singkapkan semua yang terselubung. Koyakkan semua yang menutupi mata kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang sidang ilahi. Saudara, sebenarnya Bu Nani adalah orang yang paling tepat untuk mengajar ini. Saya berharap nanti beliau bisa membawa saudara lebih dalam dan lebih dalam. Tetapi saudara, dalam hidup saya, sidang ilahi saudara ya, atau saudara ketetapan dan hukum, itu menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam hidup saya. Saudara, dan berkali-kali sebenarnya iblis menuduhkan banyak hal dalam hidup saya. Dan saudara, saya lolos. Karena apa? Karena saudara, saya tahu hukum dan ketetapan. Dan saya tahu yang namanya sidang ilahi. Saudara, misalnya saudara berkata, Bu, itu misalnya apa? Hari itu saudara, Indonesia saudara tahu itu sudah benar-benar diset. Mau terjadi kerusuhan atas Jakarta. Kalau saudara ingat 212, saudara, mereka mengumpulkan 2 juta orang. Saudara, dan itu sudah dari ujung ke ujung. Saudara, saya ditelepon oleh banyak pihak. Dari BIN, tentara, semua yang Kristen. Semua teman-teman kita berkata begini, Bu, mereka itu tidak mau buat sekedar demo. Mereka mau buat kerusuhan. Mereka mau membunuh. Mereka mau menghancurkan toko-toko. Dan mereka mau mengulang 98. Saudara tahu 98? Ya, gak usah dijelasin ya, 98 apa ya? Saudara, terjadi pemerkosaan, pembunuhan, kehancuran, kudeta dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, dan hari itu saya menghadap dalam sidang ilahi. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau yang ampunya Indonesia. Dan Engkau sudah serahkan ke Bahtera. Engkau berkata kalau kami membawa setiap hari doa-doa kami untuk Indonesia, maka Indonesia di tangan kami. Saya pakai ayat semua. Saya berkata, pada saat Engkau suruh kami untuk mengelilingi dan menyiram tumen, tanda perjanjianmu, tanda tetesan darahmu menebus Indonesia, maka kamilah yang menentukan nasib Indonesia. Saudara, dan saya ajukan sekalipun kesalahan kami sangat banyak. Ada korupsi, ada yang namanya pertumpahan darah, ada yang namanya ketidakadilan. Tetapi darahmu sudah membayar. Setelah saya ajukan semuanya dan saya berkata, Tuhan tolong hakim yang adil. Tapi juga pengacara. Apa yang harus kami buat? Saudara, dan hari itu Tuhan berkata, berdirilah di setiap pintu-pintu kota. Saudara, ada ayatnya saudara ya. Taruh penjaga di setiap tempat tinggi. Maka Tuhan berkata, tidak akan ada kuasa kegelapan yang bisa menghabisi kota itu. Dan tidak akan ada yang jahat yang bisa menelan kota itu. Saudara, dan kemudian kami langsung bagi saudara. Saudara, kami bagi 24 jam saudara. Dan kami taruh benar-benar saudara penjaga kota. Saya pegang di satu titik. Saudara, saya pegang persis saudara ya di Jalan Sudirman. Saudara, kami sewa hotel. Saudara, dan kami jaga 24 jam saudara.
Saudara, dan kemudian kami giliran. Jadi tidur itu cuma saudara ya, kalau udah capek banget giliran tidur 20 menit, bangun lagi saudara. Dan kemudian berjaga. Saudara, dan kami itu lihat sangat real. Saudara, mereka itu sudah mau benar-benar saudara ya. Sudah bau keluarin yang namanya senjata. Sudah mulai teriak, sudah mulai keluarin batu saudara. Saudara, tiba-tiba tidak tahu siapa, ada yang nyanyi. Karena kalian bisa melihat dari atas saudara ya. Ada yang nyanyi, Indonesia tanah airku reda. Saudara, nanti mereka keluar lagi, mereka mulai maki-makian. Mereka mulai lagi keluarin saudara ya semua senjata. Keluarin api. Saudara, tiba-tiba ada lagi yang ngomong pidato sesuatu, ketawa, reda. Saudara, dan itu berjalan terus 12 jam sampai mereka bubar. Dan pada saat itu Tuhan berkata, nak, kalau tidak ada yang menghadap, tidak ada yang masuk dalam sidang ilahi, maka kota itu sudah habis. Saudara, hal kedua, pada waktu itu mau pemilu, pada waktu semua kita tahu sudah rame, sudah bunuh-bunuhan di pemilu. Saudara, ada lebih dari 800 orang yang meninggal loh saudara. Pada waktu pemilu yang terakhir. Saudara pikir itu meninggal kecapean? Yang benar aja. Kita KKR dan kita doa 24 jam gak ada yang mati kok, betul kan? Ini masa pemilu mati, katanya kecapean. Saudara, ini benar-benar kalau saudara tahu mengerikan. Dan Tuhan berkata, buat semua gereja doa harus mencapai 7 juta. Umumkan lewat radio, umumkan lewat apa saja. Ya, pakai nama mereka masing-masing. 7 juta. Kalau itu dan semua akan jadi satu. Sekali lagi saudara, kita bersama-sama melakukan itu. Dalam satu hari 7 juta. Orang berdoa bahkan lebih. Dan kita lihat sampai hari ini. Gak pernah ada ceritanya. Dalam sejarah Indonesia. Oposisi bilang begini. Saya mau jadi menteri. Nggak ada toh? Saudara, oposisi yang teriak, maki-maki. Hari ini begini. Saudara ngerti maksudnya? Sekali lagi. Sekali lagi. Saudara, kita butuh sidang ilahi. Jasmani dan rohani. Kita butuh sidang ilahi pribadi maupun bangsa. Kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan mengalami keajaiban. Saudara, ada banyak orang itu gak ngerti hukumnya. Jadi hidupnya kacau. Sekarang sekali lagi saya coba pelan-pelan menerangkan sebelum kita masuk firman Tuhan. Supaya saudara tahu dan gak marah dan gak kecewa sama Tuhan. Misalnya nih saudara ya. Pada waktu zamannya Pak Ahok diumumkan. Siapapun yang gak punya sertifikat tanah. Dan saudara punya tanah dan rumah. Ya, di bawah 100 meter persegi. Saudara, maka saudara tinggal pergi, saudara ya. Pergi ke tempatnya. Dan kemudian saudara menghadap, saudara tunjukkan bukti, ada surat dari RT RW, nggak usah bayar 1 sen pun. Maka saudara mendadak dapat sertifikat rumah dan tanah. Saudara, free. Dan itu terjadi pada waktu zaman Pak Ahok. Sampai ke Bekasi kena imbasnya. Supir saya
saudara ya, tiba-tiba punya sertifikat rumah dan tanah. Walaupun ada beberapa RT RW nakal, minta tambahan ya, minta tambahan 500.000, ada yang 1 juta, ya itu sih RT RW-nya lah nakal. Tetapi saudara yang asli itu benar-benar free. Dan saudara kalau banyak yang gak mudeng, gak tahu, gak bawa sertifikat rumahnya. Dia punya sertifikat gak? Gak ngurus. Dia dengar pengumuman biarin aja. Atau dia gak dengar pengumuman. Dan dia dengar tapi gini, susah lah. Bawa ke sana. Dia punya sertifikat gak? Dan hari ini pada waktu misalnya kembali bayar. Dan bayarnya bisa puluhan juta. Dia gak punya. Ada yang iseng bikin atas namanya. Walaupun bukan punyanya. Dia bisa ditendang keluar gak dari rumah. Terus dia sakit hati ke Ahok, sakit hati ke pemerintah, sakit hati ke orang lain. Sebenarnya layak gak sih sakit hati? Kenapa enggak? Salah sendiri. Salah sendiri. Berapa banyak anak Tuhan gak belajar hukum? Saudara, ada hukum yang berkata begini, kalau kamu bersungut-sungut, maka kamu mati. Loh, ada loh hukumnya. Ada hukum yang berkata lagi, kalau kamu suam kuku, diapain dari sama Tuhan? Dimuntahin. Nah sekarang nih anak Tuhan ke gereja males, kemana-mana males. Kalau nyanyi aja setengah tiang. Kalau kebaktian lama pulang. Terus kemudian dia tidak dapat berkat. Dia ngomong gak dijawab Tuhan. Hidupnya hancur. Saya mau nanya. Salahnya siapa? Dia bilang kenapa saya gak di dalam Kristus. Gak diberkatin. Gak terima berkat. Loh, dia sudah dimuntahin. Dan dia sakit hati. Dia ngomongnya begini, janji Tuhan bohong. Saya mau nanya, bohong atau dia salah? Dia yang salah. Nah kalau sudah muntah, bisa mendadak masuk gak ke dalam? Masalahnya enggak. Masalahnya ada ayat lain, hukum lain yang berkata, Tuhan tidak mungkin menjilat muntahannya. Ini persoalan. Bahkan ayatnya yang lain berkata, engkau yang menerima yang baik, tapi engkau menganggap rendah, maka engkau sulit diperbarui. Tetapi ada jalan keluar, ada hukum yang lain. Nah kalau orang ini sendiri, saya tahu ini rada sulit. Tapi saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara mengerti, maka semua saudara itu akan lihat jalan keluar yang ajaib. Tuhan gak pernah gak ngasih jalan keluar. Saudara secara hukum udah gak bisa. Tapi ada hukum yang lain berkata begini. Kalau engkau dicangkokkan, maka engkau bisa menerima, saudara, semua berkat. Jadi walaupun sudah dimuntahin, bisa dicangkokin gak? Bisa. Nah, anak-anak Tuhan itu seringkali tidak mengerti hukum. Dan membuat hidupnya hancur dan marah dan pahit. Karena dia gak pernah belajar hukum. Dia gak pernah masuk dalam sidang ilahi. Dia gak pernah melihat sebuah kemuliaan, kemenangan, terobosan yang sangat real dalam hidupnya. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Saudara, tetapi hari ini saya berdoa menjadi awal untuk membuat saudara menangkap dan hidup dalam kemenangan. Seperti saya
Dan banyak orang mengalami hidup dalam kemenangan dan keajaiban. Ini salah satu, ini jangan ditiru anak-anak ya. Saudara, hari itu Stephen baru SMA. Saudara, waktu itu Stephen baru SMA dan dia itu nakal banget, nakal banget. Saudara, dia malas matematika, dia malas belajar pelajaran-pelajaran yang susah-susah, pokoknya dia malas semuanya. Dia bilang begini, itu semuanya susah, itu semuanya gak penting katanya ya. Dia lebih tertarik lain-lain lah, dia tertarik bisnis tapi dia gak tertarik matematika. Yang namanya ilmu-ilmu saudara ya, namanya logaritma dan sebagainya dia gak mau sama sekali. Saudara, dan itu sampai gurunya pusing 7 kepala, pusing 7 kepala ya, sampai kepalanya 7 muter. Dia bilang begini sama saya, Bu, ini anak ya, itu benar-benar parah. Gak mau belajarnya, itu benar-benar parah. Saudara, dan hari itu adalah awal saudara, daripada diberlakukannya semua sistem yang namanya Eptanas. Jadi guru juga gak bisa nolong. Karena saudara apa? Semuanya saudara, itu harus dari pusat. Saudara, dan saya ngomong sama dia, Pen, kamu itu kebangetan, mama udah gak tahu lagi nolongnya ya. Dan sekarang kamu urusan sama Tuhan. Saudara, dan dia anak ngadep Tuhan. Dan Tuhan itu ngomong begini, kalau kamu baca Alkitab setiap hari 10 fatsal dan kamu deklarasi, Alkitab berkata apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Terus kemudian saudara, Tuhan juga berkata hukumnya, kalau engkau menghadap raja dan raja itu melepaskan engkau dari kesalahan. Ayatnya ada berkata begini, kalau seorang hamba Tuhan mengatakan kau tidak bersalah, maka dosamu diampuni. Tetapi mengatakan dosamu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ayatnya ada. Tuhan bilang kamu akan lolos. Saudara, dan hari itu dia menghadap Pak Agung. Dan dia dengan ketawa-ketawa dia bilang gini, Pak, ya kan manggilnya Pak, tolongin. Itu kan matematika gak penting kan Pak? Ya, terus dia bilang gini, Pak Pigung kan dulu matematika dapat nilai berapa? Kebetulan Pak Agung juga parah matematikanya. Saudara, dan Pak Agung bilang, iya gak penting itu. Buktinya bisa sukses kan sama Tuhan, betul. Terus dia bilang begini, lepaskan pengampunan. Pak Agung bilang gini, aku lepaskan pengampunan. Terus dia bilang gini, sekarang ya ucapkan Pak, saya dapat nilai berapa? Saudara, Pak Agung bilang gini, oke, kita kasih 83 ya Pen katanya ya. Kita kasih angka kamu 83. Dia ketawa-ketawa, amin. Dia baca Alkitab 10 fatsal. Saudara, dia perkatakan sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah diampuni. Saya akan lulus dengan nilai 83. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Kita ditelepon sama pemerintah. Dan itu cuma terjadi 1 kali. Saudara, selama saudara ada yang namanya persekolahan. Pemerintah berkata gini, karena ini baru pertama yang namanya ujian bersama, ya, tolong semua anak dikasih nilai 83 supaya kalau nanti mereka dapat nilai sekian bisa tetap tertolong 6 dan semuanya masih lulus. Mereka bilang kalau ada yang pintar-pintar kasih lebih tinggi boleh, tapi paling rendah katrol semua 83. Jadi itu ada hitungannya saudara ya. Ada hitungannya gini, kalau nilainya 4 dikatrol sekian, nilainya ini dikatrol sekian, demi supaya banyak yang lulus. Dan saudara, hari itu mau tidak mau sekolah kami menulis angka 83 saudara di rapotnya. Karena itu pemerintah yang menyuruh. Dia lulus dengan baik, dengan senyum bilang, lulus kan mah gak masalah kan katanya. Sudah bisa bilang, hukum berubah. Tapi kalau hari itu, anak-anak jangan nurut ya. Jangan ngikutin ya, malesnya ya. Saudara, kalau saudara hari itu dia gak ngerti artinya hukum.
dia nggak ngerti artinya menghadap. Dia nggak ngerti artinya, saudara. Ya, bagaimana perkataan, kuasa perkataan. Hari itu dia lolos gak? Enggak. Karena Tuhan adil. Hukum tetap berjalan. Hukum gak bisa bilang begini ya, anaknya buiin, gak ada ya. Hukum sama rata. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Saya berdoa saudara ngerti. Banyak orang berkata, saya sudah melayani. Hukumnya gak begitu. Mau melayani gak melayani, hukum sama rata. Saudara mungkin berkata, Bu, saya orang lama. Bukan soal orang lama, justru orang lama harusnya ngerti. Hukum. Saudara, saya berdoa saudara mengerti. Kalau saudara ngerti ini, dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Saudara, sebenarnya anak-anak saya dan kami samalah. Kita berbuat banyak kesalahan, apalagi Mahanaim. Kami berbuat banyak kesalahan, kami seringkali gagal, seringkali nakal. Tapi saya mengajar soal hukum kepada mereka sangat sering. Jadi anak-anak itu lumayan, saudara. Setiap kali saudara ya mereka melakukan apapun, mereka langsung menghadap. Dan mereka berkata, Bu, sesuai dengan hukumnya. Kalau ibu berkata dosanya diampuni, maka saya diampuni. Jadi mereka itu kalau berbuat salah cepat-cepat menghadap saya. Sebelum saudara ya, iblis mendakwa mereka di hadapan Tuhan. Dan mereka cepat-cepat ngaku saudara. Saudara, dan itu membuat mereka lolos. Saudara lolos. Dalam banyak hal saudara. Kalau saudara lihat, kalau saudara lagi lihat di Mahanaim, saudara begitu mereka keluar dari mana atau dari manapun, nanti ada yang pada datang saudara dan menghadap dan bawa air bilang gini, Bu, tahirkan saya. Ya, itu salah satu karena mereka sedang melakukan kesalahan, saudara ya. Mereka tahu hukumnya. Mereka tahu hukumnya, saudara. Dan itu membuat seringkali ada begitu banyak mereka diloloskan. Mereka dilepaskan, mereka keluar saudara. Karena hukum membebaskan mereka. Iblis gak bisa tuntut mereka. Nah, sekarang kita mulai masuk ayat demi ayat. Dan saya berdoa saudara mengerti. Saudara, saya langsung masuk Yeremia 23 ayat 18-22. Siapakah yang telah hadir di sidang ilahi, dewan Allah, lingkar dalamnya, rahasia-rahasia pikirannya, mengindra dan mendengarkan perkataannya. Siapakah yang memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Jika mereka hadir di sidangku, mereka akan memproklamirkan, mendeklarasikan, mengumumkan pesanku kepada umatku dan membawa mereka kembali dari perilakunya dan perbuatannya yang jahat. Oke, pelan-pelan ya. Saudara, Tuhan itu bilang gini, ayo siapa yang datang? Sebuah kerinduan Tuhan buat ayo datang nak. Jangan main tengking dulu, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu. Datang dalam sidang ilahiku. Saudara, ini sebuah kesaksian yang ajaib. Saudara, ada orang baru belajar tentang saudara tentang sidang ilahi. Anaknya itu alergi, saudara. Dan anaknya itu alergi, saudara, alergi. Dan hari itu saudara biasanya dia sampai dibawa ke dokter dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, anaknya alergi, terus kemudian Tuhan bilang gini, masuk dalam sidang ilahi. Begitu masuk saudara, tiba-tiba dia bilang gini, Tuhan buat aku ini ngerti. Kenapa sih anakku ini alergi? Terus Tuhan itu tunjukkan. Yang pertama, mereka punya kutuk keturunan. Gak pernah dibereskan. Saudara, yang kedua, ternyata anaknya ini nakal. Di sekolah nakal. Kalau di gereja nakal. Saudara, dan Tuhan berkata, itu loh sebabnya. Saudara, dan dia naikkan. Dia putuskan kutuk keturunan.
Saudara, dia mulai naikkan pengampunan. Dia berkata, Tuhan, sesuai firman-Mu. Ayub setiap kali anaknya bersalah, dia yang naikin korban. Dan Engkau menganggapnya sah. Saudara, waktu dia lakukan itu, dia minta ampun. Dia berlutut. Dia angkat saudara kedua anaknya. Dan dia kasih anggur perjamuan. Saudara, dalam waktu cuma 5 menit. Semua gatal bengkaknya sembuh. Dan dia tidak muncul lagi alerginya. Saudara, dia bilang bertahun-tahun. Dia berkata udah pakai segala macam cara gak sembuh. Saudara, sekali lagi. Pada waktu engkau masuk dalam sidang ilahi. Tiba-tiba iblis yang selama ini terus menuntut. Gak punya tempat berpijak lagi. Tuhan berkata sudah putus dari kutub keturunan. Dia sudah minta ampun. Dan anaknya sudah masuk di dalam perlindungan darah Yesus. Dulunya anaknya karena masih kecil-kecil. Jadi gak pernah diajak perjamuan. Saudara, dan hari itu selesai. Ini cuma contoh. Saudara, berapa banyak dari saudara mau berkata, Tuhan, aku ini mau masuk. Buat aku mengerti setiap perkara dalam hidupku. Maka saudara akan melihat betapa ajaib. Karena Tuhan itu gak cuma hakim. Tuhan itu juga pembela kita. Amin. Saudara, di dalam pengadilan selalu ada 3. Ada hakim, jaksa, saudara yaitu penuntut. Sama satu lagi siapa? Pembela. Kalau penuntut selalu iblis. Udah itu pasti iblis, saudara. Tapi enak, saudara. Pengacaranya dan hakimnya itu Tuhan. Jadi enak kita. Pasti menangnya gak sih sebenarnya? Pasti. Cuma gak pernah ngadep. Bagaimana bisa menang? Saudara, rumahmu disita. Nah, saudara, dan engkau marah-marah. Engkau lempari batu orang yang nyita. Saudara, itu menyelesaikan masalah enggak? Enggak. Malah engkau ditangkap masuk penjara, saudara. Tapi kalau engkau masuk dalam sidang ilahi. Tiba-tiba pengacaranya bilang begini, saya bayar. Utangnya berapapun, saya yang bayar. Saudara, hakimnya bilang, kamu yang bayar. Karena Tuhan Yesus yang bayar. Hakimnya ketok, lunas. Maka rumah itu, saudara, bisa diambil enggak? Enggak. Bisa diambil saudara, enggak bisa diambil musuh. Menjadi hak saudara. Sesimpel itu. Tapi kalau kita enggak masuk sidang ilahi, reaksi kita marah, kecewa, dan bilang saya enggak percaya lagi. Nah, ini masalah. Sudah bersalah dengan satu hukum, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ujungnya kemana? Maut. Saudara, nah sekali lagi kita lihat di sini. Dia bilang begini, siapa yang ngerti rahasia pikirannya? Saudara, mari jadi orang Kristen. Bukan orang Kristen yang jauh di luar. Tapi lingkar dalamnya. Saudara, kalau saudara dengerin Kak Leo tuh selalu ngomong begini. Jangan pernah jadi orang Kristen pelataran. Karena destiny kita dipanggil untuk jadi penyembah-penyembah di tahta. Saudara, dalam kata lainnya, inner circle-nya Tuhan. Saudara, banyak orang itu sukanya jauh-jauh di luar. Jadi dia tidak dapat fasilitas, tidak ngerti hatinya Tuhan, tidak ngerti pikirannya Tuhan. Tapi kalau saudara mau masuk ke dalam, makin dalam, maka saudara akan dapat fasilitas yang berbeda. Ada seorang anak saudara di Mahanaim. Dia waktu itu masih kecil sekali. Masih sekitar kelas 4 SD. Saudara, dan dia baru pindah dari Semarang. Saudara, dari JKI, dan dia pindah ke Mahanaim. Saudara, wah nggak dianggap saudara. Dibully habis.
Kan saudara tahu ya kalau orang Jawa itu kan ngomongnya plegak-plegu aneh begitu saudara. Nah buat orang Bekasi dia setiap kali ngomong tuh aneh saudara. Dengan logat Jawanya yang kental sekali. Jadi dibully abis saudara. Saudara dia masuk penari. Masih 4 SD. Saudara masuk penari. Wah lebih habis lagi saudara. Saudara karena ini anak penakut ya. Jadi sengaja saudara. Pada waktu dia sendiri dimatiin lampunya. Nanti dia takut diketawain. Pokoknya ini anak dibully. Tapi yang ajaib dari anak ini saudara. Makin dibully. Dia gak keluar saudara. Dia gak keluar. Saudara dia itu makin dibully saudara ya. Dia sembari nangis loh saudara. Sembari nangis dia ngomong gini. Saya pokoknya mau masuk di sini dan jadi inti. Saudara diketawain ngomong begini, gendut begitu gak bisa nari, salah ritme, gimana bisa inti. Dia bilang gini, pokoknya saya mau belajar sampai saya jadi inti. Dan saudara dia gak berhenti sampai di situ. Saudara setiap kali kami hari Senin, saudara itu jam 5 pagi kebaktian. Saudara mau tahu dia ini anak kelas 4 SD datang jam berapa? Jam 4:30. Saudara dia selalu datang 4:30. Dan kemudian dia selalu kelilingi Mahanaim dengan banner yang dia nggak boleh sentuh. Kalau saudara kakak-kakaknya datang. Saudara di Mahanaim itu percayalah preman-preman dan galak-galak. Jadi kalau di sini kakak-kakaknya baik-baik bersyukurlah. Saudara ya kalau di Mahanaim itu kakak-kakaknya akan punya pegang-pegang banner sakti. Jadi banner mahkota gitu ya. Itu menurut itu di kami itu namanya banner sakti. Itu kalau disentuh sama yang kecil langsung digaplok sama kakak-kakaknya. Model tentara. Weh, itu ya tahu diri gitu. Jadi kalau yang kecil-kecil saudara ya, itu bawa bannernya banner saudara warna nggak ada gambarnya gitu ya. Terus banner saudara misalnya yang lama-lama itu yang kecil-kecil saudara. Yang gede-gede saudara itu banner yang paling baru, yang keren-keren. Nah itu yang gede-gede. Biasa di Mahanaim begitu. Jangan ditiru. Sekali lagi itu yang jelek jangan ditiru. Ya, tapi ini anak saudara. Setiap kali 4:30 dia bawa banner mahkota. Dia bawa banner singa. Dia jalan saudara keliling. Setiap kali saya datang, setiap kali kakak-kakaknya datang, kami diam. Tidak bisa apa-apa. Karena kami lihat keseriusan anak ini. Hanya dalam waktu 1 tahun, dia masuk inti, saudara. Dan sampai hari ini, dia menjadi salah satu, saudara, pemimpin penari. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak. Wah, dia tunjukkan tekadnya. Dia tunjukkan value-nya. Saudara kalau pulang, dia pulang paling akhir. Dia beresin, gulung satu-satu banner. Semua saudara kakaknya. Kakak-kakak di penari istilahnya ya. Saudara mau gak mau. Respect. Dan hari ini dia menjadi salah satu penari. Bahkan semua yang tua harus hormat gerak. Dia yang tentuin. Sekarang dia tentuin saudara. Banner ini pegang ini. Yang ini banner ini. Why? Karena kakak-kakaknya yang tua-tua datangnya tetap terlambat saudara. Kalau jam 5 pagi datangnya jam 5 lebih 5. Jam 5 saudara ya tepat. Dan dia tetap sampai hari ini. Dia datang 4:30. Dan ujungnya apa? Dia yang tentukan semua. Saudara, ini bawa banner ini bawa banner ini gak boleh dipegang, ini pegang ini. Dan semua gak ada yang bisa berkata, anak kecil, gitu. Gak ada saudara. Dia menunjukkan. Saudara dia menunjukkan dia layak masuk apa? Inner circle. Sekali lagi, apakah Tuhan bisa melihat kita dan berkata mereka layak masuk inner circle? Ataukah Tuhan berkata bagaimana bisa masuk inner circle? Baru sekali diketawain, kamu nyanyinya fals, udah gak nyanyi.
diem. Percuma ke gereja, gak diterima. Saya nyanyi, dia disebut fales, saya gak akan nyanyi selama hidup. Yang begini gak bisa masuk. Saudara, segudang alasan. Saya berdoa hari ini, pastikan saudara masuk inner circle-nya Tuhan. Persoalannya, syarat masuk inner circle-nya Tuhan itu beda. Saudara makin hineni, baru saudara makin masuk. Makin tekun, baru saudara makin masuk. Makin setia, baru saudara makin masuk. Sampai sini saudara menangkap? Kalau saudara menangkap, saudara akan jadi orang inner circle yang mendengar Tuhan, yang masuk dalam sidang ilahinya. Dan saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Saudara, dikatakan kalau saudara sudah dapat di sidang ilahi seperti Stephen. Saudara, Tuhan bilang sama dia, 1, kamu baca Alkitab 10 Fatsa. 2, kamu temui hambaku. 3, dan dia tahu loh saudara caranya. Dia gak temui saya. Kalau dia temui saya, dia akan dapat pidato sepanjang-panjangnya. Dan belum tentu saya melepaskan dia. Dia datang ke Pak Agung dengan senyum manisnya. Saudara, dan hari itu dia datang juga enggak dengan saudara ya tangan kosong. Dia tahu persis hukumnya. Kalau menghadap raja jangan dengan tangan kosong. Saudara, dia beliin apple pie buat Pak Agung. Dia tahu Pak Agung salah satunya suka apple pie McDonald. Saudara, dia bawa. Dan dia bilang, Pak, ya Pak, ini apple pie saya beliin. Dan dia ngobrol senyum-senyum tentang betapa guru-guru matematika yang menyebalkan. Saudara ini tahu hukum. Dan begitu dia dapat dari Pak Agung, yes, dia proklamasikan. Membuat iblis mundur. Membuat dia menerima kebebasannya. Saya berdoa saudara menangkap. Maka dalam hidup ini saudara melihat kebebasan demi kebebasan. Amin. Saudara, kita lihat yang kedua. Siapa lagi yang bisa berkuasa masuk? Yang pertama tadi adalah orang inner circle-nya Tuhan. Itu berpengaruh sekali. Saudara, yang kedua sekarang kita lihat Daniel 4 ayat 17-24. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga. Dan menurut perkataan orang-orang kudus. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Allah yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Inilah maknanya ya raja. Dan inilah putusan yang maha tinggi. Saudara, Tuhan bilang begini. Ya, siapapun kamu. Kamu mau kecilnya kayak apa? Kamu bisa diangkat jadi raja. Karena semua keputusan itu datang dari siapa? Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa diangkat seperti itu? Mulailah jadi penjaga bangsa. Saudara, penjaga bangsa punya saudara. Sangat dihargai Tuhan. Punya otoritas. Punya kekuatan. Punya saudara ya hak untuk menentukan bahkan bersama-sama Tuhan. Saudara, saya sudah melihat dalam seluruh perjalanan. Setiap kali ada apapun saudara ya. Tuhan bilang begini. Nah, menurutmu bagaimana? Ingat, hari itu Tuhan mau menghabisi Sodom dan Gomora. Loh, kalau Tuhan mau menghabisi Sodom dan Gomora, perlu minta izin gak sih? Enggak. Tapi kenyataannya Tuhan minta izin gak? Iya.
Tuhan minta izin sama siapa? Tuhan minta izin sama siapa? Abraham. Why? Satu, karena Abraham inner circle-nya Tuhan. Sampai disebut sahabat Allah. Yang kedua, karena Abraham adalah penjaga bangsa. Seberapa banyak saudara bisa berkata, Tuhan, aku ini mau jadi penjaga bangsa. Saudara, kemarin ada puting beliung sampai stadion di Bandung hancur, saudara. Saudara di Ambon, saudara waktu itu ada gempa bumi. Sampai saudara ya hampir kena. Why? Kurang penjaga bangsa. Saudara, kemarin pada waktu kita di Great Destiny, Ibu Nani melihat Tuhan tunjukkan bahwa akan ada gempa, akan ada tsunami, akan ada belahan-belahan di tanah yang mengeluarkan binatang. Saudara, akan ada sampar, akan ada penyakit yang susah disembuhkan. Dan Tuhan berkata itu semuanya cuma bisa ditunda. Tapi Tuhan bilang sama saya, tergantung penjaga bangsa. Saudara, kalau saudara nunda itu bisa. Tunda setahun, bulan depan tunda lagi setahun, bulan depan tunda lagi setahun. Sampai ditunda, sampai kita diangkat di awan-awan. Bisa enggak? Bisa, kenapa tidak? Sekali lagi tergantung apa? Penjaga bangsa. Seberapa saudara bisa berjaga buat daerah saudara? Seberapa saudara berjaga saudara untuk keluargamu? Seberapa saudara berjaga buat perusahaanmu, buat gerejamu, buat pelayananmu, buat kerohanianmu? Itu menentukan nasib orang lain maupun kita. Saudara bisa di bawah, tapi saudara bisa naikkan tinggi. Tapi yang di atas, saudara bisa dibanting ke bawah. Tergantung penjaga bangsa. Saudara, setiap kali Tuhan bilang sama saya, mau ada puting beliung masuk Bekasi. Saudara, dan Tuhan bilang langsung urapi. Saudara, hari itu kami langsung urapi, saudara. Dan itu aneh, saudara. Itu puting beliung benar-benar datang. Saudara, sampai yang namanya, saudara ya, itu yang namanya papan reklame. Bayangin saudara, papan reklame. Itu muter begini saudara. Papan reklame loh saudara. Billboard itu loh yang gede-gede itu. Saudara, itu muter begini. Tapi yang aneh, tidak ada satupun saudara yang tumbang. Tidak ada satupun saudara rumah yang atapnya copot. Tidak ada satupun kecelakaan. Lu muter loh saudara. Karena apa? Penjaga bangsa. Pada waktu Tuhan berkata, nah, setiap pintu kasih. Saudara, itu ada bom meledak. Persis di mana? Di situ. Tapi yang aneh, itu bom panci. Sampai saudara yang namanya paku nyebar di mana-mana. Tapi sekali lagi yang aneh, saudara yang tangannya putus, benar-benar putus, cuma yang bawa bom. Tapi tidak ada satu orang pun yang kena. Luka aja nggak ada. Rusak juga enggak. Saudara, yang rusak cuma apa? Sepeda yang bawa. Wah, ada penjaga bangsa. Kalau saudara baca ya, berkali-kali orang nyediain terakhir 50 saudara kilogram saudara bom untuk istana. Ketahuan. Sekali lagi, kenapa? Ada penjaga bangsa. Saudara,
ada cerita tentang James Bond. Saudara mengerti? Wah, di sini kurang baca koran. Ada James Bond, tapi sekarang ada lagi namanya James I Bond. Nah, saudara ngerti nggak? Kalau nggak ngerti baca koran dikit ya. Karena penjaga bangsa harus baca koran, saudara. Saudara bayangkan ya, yang diselamatkan, saudara, itu mungkin total sekitar 1 triliun. Saudara dari James I Bond, saudara ya. Sekali lagi, why? Kok bisa ada yang iseng salah kirim? Kok bisa ada yang ngecek? Kok ada yang berani post? Karena ada penjaga bangsa. Kejadiannya semua saudara, enggak masuk akal. Sampai semua rencana yang jahat batal. Karena ada penjaga bangsa. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, kalau saudara mau berdiri buat penjaga bangsa, saudara bisa gampang. Saudara pagi, saudara sapu bersih semuanya. Saudara, dan kemudian saudara aktifkan malaikat. Saudara, kemudian saudara ya ambil berkat, berkati bangsamu, berkati keluargamu. Saudara, kemanapun engkau pergi, kalau Tuhan gerakkan, saudara bisa kucurkan saudara ya anggur atau tumen. Saudara bisa, saudara, kalau saudara punya stiker nama-nama Tuhan, saudara tempel di tempat-tempat atas yang tersembunyi, dan saudara bilang di sini ada nama Tuhan, dan nama Tuhan akan terus menjaga seperti kota benteng yang kuat. Itu cuma hal simpel, tapi itu berdampak sangat ajaib. Saudara, hari itu ada seseorang naik, saudara ya, saudara, ada seseorang naik pesawat. Terus tiba-tiba itu saudara, pesawat itu wah saudara goyang. Pesawat itu tiba-tiba kayak jatuh naik saudara. Terus dia doa saudara, dia bilang gini, Tuhan, Tuhan. Dan itu sampai saudara pilotnya berkata, pesawat kita dalam masalah. Ya, satu mesinnya mati. Saudara, wah pokoknya semua udah panik sudah. Dia bilang mari kita semua berdoa. Tuhan ngomong begini, tenang. Ada di sini yang pakai batik profetik. Dan di dalam batiknya ada nama Tuhan. Tidak akan terjadi apa-apa. Saudara, dia berkata, bagaimana? Kenapa Tuhan cuma pakai baju, ada nama Tuhan, kok tidak terjadi apa-apa? Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkan namaku dipermalukan. Dia pakai tulisannya gembala yang baik. Aku akan jadi gembala untuk seluruh kapal ini. Saudara, dan dia nggak tahu. Dia bilang amin, amin, amin. Akhirnya singkat cerita dengan satu mesin mati. Saudara turun dan dia pelototin cari. Satu orang keluar. Pakai saudara baju profetik, tulisannya ada gembala yang baik. Saudara, dan dia bilang, Bu, itu ya di batik penting banget nama-nama Tuhan. Lumayan Bu, jaminan keselamatan. Saudara, ada banyak orang gak ngerti saudara. Tapi seringkali hal sepele itu menentukan. Hari ini saya berdoa, jadilah penjaga bangsa. Amin. Jadilah penjaga bangsa. Kita teruskan. Saudara, sekali lagi, apa yang bisa membuat saudara masuk dalam sidang ilahi? Mazmur 89 ayat 7 berkata, Allah disegani dalam sidang dewan orang-orang kudus. Allah dahsyat, dipuja melebihi semua orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, yang ketiga, saudara, untuk saudara bisa masuk dalam sidang ilahi, saudara itu harus jadi orang kudus. Apa itu orang kudus? Orang kudus adalah orang yang hidupnya ada dalam rencana Tuhan.
Saudara, ada banyak orang yang berkata, ini kawinku, ini hidupku, ini mauku, ini rencanaku. Hidupnya nggak pernah ada dalam rencana Tuhan. Tapi kalau saudara ini berkata, Tuhan aku mau hidupku dalam rencana Tuhan. Saudara itu akan jadi orang kudus. Dan kalau saudara pelajari Alkitab, janji untuk orang kudus itu ajaib sekali. Diberkati, ditinggikan, dimuliakan. Saudara ada di pelataran bahkan sampai tahta Tuhan. Nah saudara, kalau saudara bilang Joshua, ya udahlah itu mah anak Bu Iin. Tapi saudara, saya mau bicara tentang salah satu saudara kesaksian tentang pemain keyboard saya, namanya Stanley. Kalau saudara lihat yang kecil-kecil pendek saudara ya, Stanley. Saudara, dia itu bukan penggemar gadis hitam, saudara. Jadi nah hari itu saudara, dia lagi main, turun ketemu saya. Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, suruh dia merit sama Vera, penari kita. Saudara, dan saya ngomong begini, Stanley, jodohmu itu Vera. Dia langsung ngomong gini, Bu, maaf ya Bu, saya nggak suka banget dia. Satu hitam, kedua dia liar. Ketiga Bu, anaknya memang cekaka cekiki gitu saudara ya. Saudara, dia bilang gitu. Ketiga ya Bu, dia bilang Manado dengan Batak itu seringkali jeger. Ya enggak nyatu ya. Kita beda suku. Saya bilang begini, kamu mau nurut Tuhan atau nurut seleramu? Ya Bu, saya tunggu. Saya doa. Saudara, tapi sekali lagi dia akhirnya bilang begini, ya Bu, saya taat. Yang ajaib, saya panggil saudara Vera dan saya bilang ini, Ver, kamu tahu nggak jodohmu itu Stanley? Dia bilang, tahu Bu. Terus saya bilang gini, kamu tahu dia nggak menyintaimu? Tahu Bu. Kamu tetap mau menikah? Siap Bu. Ya begitu saudara. Saudara, mereka itu menikah. Ya. Yang laki dengan santai ngomong begini loh, Ver, aku gak pernah menyintaimu ya. Jadi kamu harus tahu saya menikah cuma karena Tuhan. Saudara, dan singkat cerita mereka menikah. Dan yang pria ini ngomong begini, Bu, itu saya bingung Bu. Hari malam pertama saya tiba-tiba lihat dia, tiba-tiba berubah semua Bu. Saya tiba-tiba jatuh cinta sama dia. Dia bilang sejak malam pertama, setiap hari hati saya itu bergetar sayang banget sama dia. Saudara, ini loh taat. Loh, menikah itu tahu gak dicintai. Dibentak-bentak, diomongin negatif. Tapi taat. Saudara, dalam satu ketukan Tuhan rubah. Saudara, dan mereka menikah setelah beberapa bulan. Sekali lagi dia lagi duduk. Terus kemudian saya lewat lagi. Tuhan ngomong begini. Bilang dia harus punya anak. Dan anaknya laki dan namanya Yehuda. Saudara, dia lihat saya gini. Anak juga diatur ya Bu. Katanya gitu saudara ya. Saya belum pengen sebenarnya katanya ya. Tapi anak juga diatur. Tuhan ngomong begitu. Saudara, dan saudara dia bilang sama malamnya sama istrinya, ayo Tuhan bilang kita punya anak, udah sepakat aja sama pemimpin hidup kita. Saudara hamil. Saudara, dan begitu hamil, saudara dia tetap nari, menyembah Tuhan, gak mual sedikit pun. Semuanya sangat lancar. Kenapa hidup diatur Tuhan? Sampailah akhir saudara ya, udah gendut banget. Dia ketemu saya lagi. Ketemu saya pulang pelayanan. Saya bilang begini, kata dokter anakmu tanggal berapa? Dia bilang gini, gawat nih Bu. Anak saya ini kata dokter lahir ya pas Halloween 31 Oktober. Saya bilang enggak. Tuhan bilang harus lahir 29 Oktober. Dia bilang lahirnya juga harus Bu tanggal segitu, harus. Boleh operasi? Enggak, Tuhan bilang normal. Ya. Saudara, dan dia bilang begini, aduh.
Kalau sama Tuhan itu kenapa ya diatur semuanya katanya. Saudara, tapi dia ngomong sama anaknya, nak, kamu harus taat dari sejak dalam kandungan. Kalau dibilang harus lahir 29, saya nggak mau tahu 29 harus keluar, kata dia. Kamu harus taat dan kamu tidak boleh operasi, kamu juga harus taat. Kamu harus keluar. Saudara, dan singkat cerita 29 saudara ya. Pembukaan 8 tetapi nggak keluar-keluar saudara. Saudara, dan begitu dia bilang, ini kenapa ya pembukaan 8 nggak keluar-keluar. Tuhan bilang tenang aja karena dia itu BPJS. Jadi dia kena rumah sakit tertentu. Dan ternyata rumah sakit itu saudara adalah rumah sakit aliran keras. Anaknya nggak mau keluar. Tapi pecah ketuban. Dan kemudian susternya itu tulis harus dirujuk ke rumah sakit besar. Dan dia rujuk saudara, Siloam. Saudara, dan Tuhan ngomong gini, ingat anak ini anakku. Tidak boleh lahir di tempat seperti itu. Harus lahir di Siloam. Tanda kesembuhan dan lawatan. Saudara, begitu sampai saudara, itu anak langsung brojol saudara. Persis 29. Dokter belum datang. Jadi yang nangkap itu bidan. Tapi yang ajaib saudara, dua-duanya ini anak buahnya Ibu Ruth. Saudara yang suka sama saya. Saudara, begitu dokter belum ada, jadi begitu anaknya keluar brojol, saudara yang nangkap ini seorang suster. Begitu nangkap, susternya dia baca di sini. Siapa susternya? Ruth. Saudara, sampai dia bilang begini, sedetail itu Tuhan. Dan Tuhan bilang, ya harus Ruth yang pegang. Harus Ruth yang angkat. Karena di hadapanku itu cucunya Ruth. Saudara, itu hidup. Sangat indah. Sangat indah. Kalau saudara ditetapkan langkah demi langkah. Tapi ada banyak orang memilih caranya sendiri. Memilih maunya sendiri. Memilih moodnya sendiri. Memilih Tuhan, aku pengen ini, aku pengen itu, aku pengen ini. Dan Tuhan bilang, yang kau pilih berantakan. Hari ini coba berkata, Tuhan, aku mau ditentukan engkau. Karena seleramu jauh lebih baik. Waktumu jauh lebih baik. Caramu jauh lebih baik. Saudara, dia selalu punya beyond dari apapun, di atas dari apapun. Saudara, seandainya saya ini menentukan hidup saya sendiri, hari ini saya akan jadi ibu rumah tangga. Saudara ya, dan saya tidak menikmati apapun yang hari ini saya punya. Setiap kali saya ada saudara ya, menikmati begitu banyak cinta. Begitu banyak saudara ya, kuasa, kemenangan, keajaiban. Sampai saya dibilang ini, Tuhan, Tuhan, bagaimana saya menerima sebanyak ini? Salah satu contoh. Saudara, saya itu penggemar udang. Saudara ya. Jadi saya penggemar daging, saya penggemar udang. Tapi sekarang saya mau cerita tentang udang. Saya penggemar udang dan terutama saya itu suka segala macam udang yang aneh-aneh. Saya suka udang karang, saya suka lobster, saya suka udang yang kecil-kecil digoreng. Saya suka segala macam udang. Saudara, dan udang air tawar, udang air laut itu menurut saya rasanya semua berbeda. Dan menurut saya itu mantap banget saudara. Apalagi kepala udang, saya suka banget. Orang bilang itu kolesterol tapi saya suka. Saudara ya, kepala udang yang gede itu aduh enaknya saudara, ajaib lah pokoknya buat saya. Saudara, dan Tuhan itu ngomong begini, nak, apa sih yang aku tidak beri dalam hidupmu? Saudara tahu hari ini Mahanaim itu punya 3 orang yang punya tambak udang. Dan 2 tambak air payau. Saudara, 1 saudara tambak benar-benar di laut. Jadi saya itu saudara ya, sekarang di lemari es kami segala macam udang. Dari udang 1 hari sampai udang segede begini saudara. Itu nyetok. Belum juga habis. Sudah dia bilang ini, Bu sudah panen lagi katanya ya. Sudah mulai nabur lagi Bu.
Ibu mau udang yang berapa hari? Sehari, 5 hari, 10 hari. Saudara ini udah ditelepon lagi bilang begini. Bu, ibu mau udang apa di laut? Kita mau nabur. Yang karang, jenis lobster atau jenis apa? Sampai dari hobi udang. Sampai hari ini kalau orang nawarin udang saya bilang gini. Gak usah ya, di Mahanaim udah banyak sayang. Saking saudara. Tuhan itu berkata, apa sih yang aku tidak sediakan untukmu? Tapi hari itu, kalau Tuhan bilang pergi ke tempat sampah. Kalau hari itu Tuhan bilang buka rumahmu untuk para pemulung. Kalau hari itu Tuhan bilang, nak pelayananmu adalah bersama preman, bersama pelacur. Kalau hari itu Tuhan berkata pergi ke penjara-penjara dan saya bilang no. Hari ini saya nggak akan nikmati apapun. Tapi karena hari itu, waktu Tuhan bilang pergi ke pemulung. Waktu Tuhan bilang pelayananmu adalah pembunuh. Saudara, waktu Tuhan bilang pelayananmu adalah ke penjara. Hari ini Tuhan lengkapi dengan semua yang ajaib. Semua yang ajaib. Dan setiap kali saya cuma bisa bilang, Tuhan, besar anugerah-Mu. Jalan Tuhan gak pernah sama dengan jalan kita. Dan saya berdoa, saudara menangkap ini. Saudara, bagaimana masuk ke dalam sidang ilahi? Yang pertama, saudara, adalah penyembahan. Saudara, tidak ada orang bisa masuk dalam sidang ilahi kalau saudara tidak masuk dalam penyembahan. Sekali lagi, penyembahan itu bukan nyanyi. Bukan hanya nyanyi. Penyembahan bukan hanya bahasa roh. Arti kata penyembahan itu sebenarnya dua, saudara. Yang pertama adalah mencium Tuhan dengan gemetar. Yang kedua adalah mengabdi. Dan banyak anak Tuhan tidak pernah punya ini dua-duanya. Saudara nyanyi, tapi di sini nggak ada ciuman buat Tuhan dengan gemetar. Saudara bahkan nyanyi dengan tidak ada rasa. Saudara main keyboard mungkin atau main drum, main gitar dengan tidak ada rasa. Itu bukan penyembahan. Karena penyembahan adalah saudara sembari main dengan gemetar berkata, Tuhan, betapa aku bersyukur. Hidupku itu ditata begini rupa. Betapa aku bersyukur aku boleh nari. Betapa aku bersyukur aku ini boleh jadi pendoa. Dan itu keluar tidak bisa dibuat-buat dengan gemetar. Tadi saudara, saya mendapat sebuah penglihatan atau ilustrasi. Hari-hari ini saya sedang mengurus banyak orang. Dan sejujurnya saya sampai, itu saudara ya. Saudara, saya melihat reaksi orang yang tanpa mereka sadar mereka melukai, menghina mezbah, mengotori mezbah. Dan hati saya sebenarnya tahu Tuhan sakit sekali dengan sikap-sikap seperti itu. Dan saya berdoa saudara mengerti arti penyembahan. Saudara, hari-hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang berkata begini, saya sudah melayani. Tapi mana saya nggak diberkati. Saya sudah melayani, saya sudah doa, tapi hidup saya berantakan. Saya sudah melayani, tapi malah saya kena serang iblis. Dan mereka menjadi kecewa. Saudara, dan Tuhan itu tiba-tiba, saudara kasih saya sebuah penglihatan. Saudara, Tuhan kasih lihat, ada Maria Magdalena. Saudara, yang dia nangis dan berkata, thank you Lord. Terima kasih karena Engkau mengambilku. Dan saya lihat dia sampai di surga, saudara.
Setiap kali dia di surga itu sekarang dia cantik banget saudara. Saudara, dan dia setiap kali dia nari dengan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau engkau tidak ambil hidupku, kalau engkau tidak selamatkan aku, kalau engkau tidak pakai aku sudah ada di neraka. Saudara, dan sampai hari ini saudara, setiap kali dia nyanyi nyembah, setiap kali saudara itu seperti keluar bunga dari mulutnya. Dan setiap kali saudara, dia itu nunggu dia punya rumah saudara di surga. Sangat saudara indah. Dan dia itu pagi-pagi, siang, malam, dia nunggu Tuhan. Dia nunggu Tuhan dengan menari. Dia nunggu Tuhan saudara, dengan terus saudara melakukan banyak hal. Dan begitu dia dengar saudara, langkah yang dia cintai, dia langsung lari. Dan sampai hari ini dia menaikkan sebuah dupa, sebuah cinta, sebuah ucapan syukur. Setiap kali dia ketemu Tuhan, dia langsung saudara yang mencium kaki Tuhan. Saudara, dia langsung mencium sampai di surga sekarang. Saudara, dan dari ciumannya itu keluar begitu banyak bau harum yang semerbak. Saudara, tetapi satu sisi saya tiba-tiba lihat di dunia penyembah-penyembah. Saudara, dia tidak tahu bahwa ini adalah altar kekudusan, mezbah yang dibayar dengan semua pengorbanan, semua cinta. Tapi mereka naik dengan kenajisan, kekotoran, kemarahan, sembarangan. Dan mereka naik saudara dengan syukur. Dan dia di penglihatan saya, begitu mereka nyanyi yang keluar itu muntah. Begitu mereka nyanyi yang keluar itu saudara lendir kesombongan yang menjijikkan. Begitu mereka nyanyi, yang keluar itu seperti noda hitam. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, tiap hari nak, jutaan mezbahku dikotori, jutaan mezbahku dimuntahi, jutaan mezbahku di dunia ini dirusak. Apakah aku harus memberkati mereka? Ataukah aku harus membunuh mereka? Saudara, ada banyak orang gak ngerti artinya berdiri di mezbah. Renat Bungke berkata, saya datang dari Jerman. Saya datang hari itu, saya sebagai lulusan terbaik dari sekolah Alkitab. Dan saya datang ke Afrika, memberikan hidup saya rela mati. Tapi saya khotbah, tidak ada yang berubah. Gereja isinya cuma 5 orang. Kalau ada 20 orang itu sudah bagus. Saya khotbah di jalan. Saya ditertawakan orang, dilempar barang. Sampai saya pada puncak putus asa. Dan saya menangis berkata, Tuhan, kenapa seperti ini? Dan Tuhan berkata, selama engkau pakai otakmu, selama engkau pakai ilmumu, dan kau tidak pernah mengerti arti Roh Kudus, kau tidak pernah mengerti arti darah, kau tidak pernah mengerti arti kemuliaanku. Engkau mengotori setiap mimbar dengan kesombonganmu, filsafatmu.
Bahkan kau tidak pernah benar-benar mengerti artinya darah. Saudara, dan dia berkata, Tuhan perlu mencuci saya, menghabisi saya. Dan waktu saya mengerti satu aja, betapa berharganya darah itu. Dan betapa najisnya, jahatnya saya. Dia bilang tiba-tiba saya khotbah orang nangis lari. Tiba-tiba saya khotbah orang disembuhkan. Tiba-tiba saya khotbah, dia berkata puluhan ratusan orang datang. Dan pada waktu tiba-tiba tempat dia khotbah berubah menjadi 30.000. Dia berkata, Tuhan ini too much, aku tidak bisa, tidak mungkin. Dan Tuhan bilang, memang kamu tidak akan pernah bisa, tidak pernah mungkin. Tapi aku akan bawa engkau sampai lihat yang namanya lawatan no limit. Dan hari itu dia terus dan terus sampai dia lihat lawatan no limit yang setiap kali KKR 3 juta orang. Saudara bisa bayangkan. Saya baru baca, saudara. Saudara, di Afrika hari ini ada hamba Tuhan. Umurnya 77 tahun. Jemaatnya berapa, saudara? 15 juta. Setiap kali kebaktian, sekali kebaktian 1 juta. Setiap hari, setiap kebaktian. Dia kalau hari Minggu ada kebaktian di mana-mana, saudara. Tapi di pusat itu 1 juta. Saudara, dan jemaatnya, gerejanya itu panjang, saudara ya. Jadi pakai kamera di mana-mana. Saudara, dan dia baru ulang tahun. Dan saudara, pada waktu dia ulang tahun, dia berkata, ya, enggak ada yang saya inginkan selain saya memberikan kepada Tuhan saya, Raja saya, kekasih saya. Dia bilang master saya, yang namanya penyembahan. Dan saudara, dia buat apa? 77 jam. Di 77 kota. Saudara, penyembahan non-stop. Tanpa, saudara, tanpa berhenti. Saudara, dan dia enggak tidur 77 jam. Dan dia sangat exciting, terus nari. Saya ngomong, Tuhan, saya jujur, saudara, pada hari Jumat di Semarang, saya berangkat dari rumah jam 3 pagi. Saudara, dan kemudian saya non-stop, saya enggak bisa tidur di pesawat. Saya doa. Saudara, saya ikut acara Great Destiny. Saudara, dan sampai ke hotel itu jam 10:30 malam. Begitu sampai ke hotel 10:30 malam, saya mandi, saudara, dan kemudian saya harus siapkan khotbah buat besok. Jadi saya bawa iPad, saya duduk begini. Dan tiba-tiba saya bangun jam 4 pagi, saudara. Jadi saya tidur dengan bawa iPad, saudara ya. Dengan duduk manis, saudara. Sampai pagi, bangun jam 4 pagi, saya ketawa. Saya ngomong begini, aduh Tuhan, ini puiin yang belum sampai 70 belum, masih jauh dari 70. Ya, baru dari jam 3 sampai jam 11 malam. Udah duduk tidur. Saudara, saya tetap duduk dan bawa iPad begini, tidur saya. Saudara, bangun jam 4 pagi, saudara. Dan saya bilang, why? Ini pendeta udah 77. Dan dia bisa nyembah 77 jam. Tuhan bilang, nak, tergantung cintamu. Tergantung pengabdian. Saudara, yang kedua, pertobatan. Karena waktu, saudara ya. Saudara ngerti, ada banyak orang menyesal ketahuan. Menyesal karena hukuman. Menyesal akibatnya, itu bukan bertobat. Banyak orang, saudara. Begitu, saudara ya, dia utang. Terus kelibat sama rentenir. Disita rumahnya, nyesel. Tapi itu bukan bertobat. Saudara, ada orang pilih jodoh karena jatuh cinta. Kemudian rumah tangganya berantakan. Saya bilang gini, aduh kenapa ya gue menikah sama dia, sebel banget. Itu nyesel. Bukan bertobat.
Tapi banyak orang gak pernah bertobat. Dengan semua kejahatan yang paling dalam. Pemberontakan. Tidak percaya. Pahit. Marah. Saudara. Saudara, ada banyak orang punya kebutuhan mendesak. Tapi setiap kali dia butuh, dia cari di luar. Dia tidak berani dengan kebutuhannya teriak seperti perempuan. Yang berkata, Tuhan, aku ini anjing, jelek, gak bisa bayar. Saudara, waktu Tuhan berkata, jangan buang roti itu ke anjing. Perempuan ini berkata, benar Tuhan, aku ini anjing. Tapi anjing dapat makan dari remah-remahnya. Apa artinya dia berkata, Tuhan, aku ini tidak bisa bayar. Aku ini tidak layak. Aku ini bukan siapa-siapa yang sebenarnya layak untuk dapat jawaban. Tapi ya karena itulah Tuhan belas kasihani. Dan setiap kali ada orang yang bisa menyentuh, maka jawaban itu langsung. Saudara, dan berapa banyak saudara bisa merendahkan hati. Rendah hati bukan rendah diri yang bilang, ayo mimpin pujian. Gak bisa, gak bisa. Tapi rendah hati adalah ngerti siapa dirinya. Saya berdoa, itulah orang yang bisa masuk dalam sidang ilahi. Dan bagaimana saudara bisa menang dalam sidang ilahi? Saudara, yang pertama adalah ajukan perjanjian. Saudara, hari itu saudara satu kota dikepung Raja Asyur. Dan saudara, tiba-tiba Tuhan berkata begini, baca yang kuning saja ya. Dan aku akan memagari kota itu dan menyelamatkan. Oleh karena aku, oleh karena Daud hambaku. Saudara, Daudnya sudah mati. Tapi karena yang namanya covenant. Saudara, dan covenant itu adalah perjanjian kekal. Tuhan bilang, oke. Karena perjanjian dengan Daud. Saudara, berapa kali ya banyak orang yang tidak mengerti dan berpikir, Pak Yusak udah mati, kenapa dibawa-bawa? Covenant. Saudara, seumur hidup saya, karena saya anaknya, saya tahu persis Pak Yusak tuh ngomong begini. Jamin mereka Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, aku jamin anak-anakmu, cucumu. Saudara, sejujurnya kami itu bukan orang baik. Kenapa nih saya bilang ya, Pak Samuel itu bunuh diri 5 kali. Dan gak bisa mati. Saudara sudah minum, jangan bilang saudara ya dia tidak merasakan akibatnya, merasakan. Beberapa kali dia sering buang-buang air darah dan sebagainya. Tapi gak bisa mati saudara. Saudara itu sudah minum baygon. Minum racun tikus. Motong nadinya. Wis komplit saudara. Gak mati. Why? Covenant. Saya suka ngomong sama Pak Samuel, ngomong begini. Lu tuh goblok sih. Kamu tuh gak bisa mati. Persoalannya dengan nurut Tuhan. Lu juga gak bisa lari dari Tuhan, pasti digebukin. Terlanjur, kita udah dimasukin perjanjian. Jadi lebih baik taat. Karena ada perjanjian. Nah, perjanjian Pak Yusak apa buat anak cucunya? Tuhan boleh hajar. Tuhan boleh didik. Tuhan boleh lakukan apa saja. Asal mereka berkenan di hati Tuhan. Tuhan bilang, dia bilang, Pak Yusak selalu bilang gini, Tuhan rekayasa. Mau digebukin kayak apapun. Diambil semuanya boleh. Asal mereka berkenan di hatimu. Karena itu saudara, saya bilang sama Pak Samuel, matanglah kita, percayalah. Kita begitu keluar pasti kena sabet. Kita nggak nurut, kena potong. Mendingan nurut. Kita ini udah kena perjanjian. Saudara, setiap kita
Dan karena itu setiap kali saya bisa angkat dan berkata, Tuhan, karena perjanjian dengan hamba-Mu Yusa, bawa kami dalam perkenanan. Saudara, perjanjian itu powerful. Karena waktu saya gak bisa terangkan. One day saya bisa terangkan lebih banyak perjanjian. Saya orang yang safe by perjanjian. Sampai hari ini Mahanaim ada safe by perjanjian. Saudara, dan kalau saudara ngerti nih betapa powerful. Ini salah satu saudara ya, anak-anak saya itu tetap berjaka, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena mereka suci kudus. Safe by perjanjian. Saudara, saya dari kecil mereka saya angkat di hadapan Tuhan dan saya buat perjanjian. Saudara, dan berkali-kali seperti saya pernah cerita sama saudara. Joshua itu sudah bawa seorang perempuan, waktu itu bukan Gesia. Saudara, dia bawa di tempat sepi, naik mobil. Saudara, dan dia mau macam-macam. Saudara, dan begitu saudara tangannya mau mencium. Saudara, dia sudah mau buka-buka baju. Saudara ya, perempuan itu mau dikerjain. Itu di tempat sepi loh. Mobil tiba-tiba ditabrak sama motor. Jadi saudara, dia keluar. Ada motor belajar di tempat itu. Dan aneh saudara, nabrak mobilnya. Dia keluar, orangnya bilang gini, maaf ya Pak, lari. Terus dia bilang ini, hilang semua. Tuhan ngomong begini, gak bisa, kemana engkau harus pergi? Pulang. Dia bilang gawat. Saudara, dia pindah ke tempat gedung bioskop. Dia ambil yang jam 12 siang. Film yang paling jelek. Supaya dia bisa macam-macam. Saudara, begitu dia mau macam-macam. Tiba-tiba di belakang bisa ngomong gini. Jos, dia noleh. Ada gurunya di situ. Saudara, dan dia bilang, kemana aku harus pergi? Saudara, kalau saudara dengar apa yang mereka buat. Mereka itu safe by perjanjian. Enggak pernah karena kebaikannya. Saudara, itulah kekuatan perjanjian. Saudara, bagaimana bisa menang? Yang kedua, saudara ajukan sifat-sifat Tuhan. Kalau saudara baca, saudara ya yang kuning. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih, yang penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Saudara, setiap kali saudara maju ke pengadilan jangan pernah karena kita. Kita memang jelek saudara. Tapi berkata Tuhan, sekalipun dosaku seperti merah seperti kermisi, janjimu perjanjian bisa putih seperti salju. Tapi kita bawa lagi berkata Tuhan, karena memang engkau pengampun, engkau penyayang. Karena itu setiap aku datang ke sidang ilahimu, aku tahu pengampunan pasti datang. Begitu kita bawa nama Tuhan, itu nama Tuhan berdiri di situ. Bam! Iblis tidak bisa apa-apa. Seperti kita sembunyi, seperti anak kecil sembunyi di belakang papahnya. Semua pendakwa akan lari dari hidup kita. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa menang? Ajukan kepentingan Tuhan. Saudara, seumur hidup saya Mahanaim bisa lolos dari utang. Mahanaim bisa lolos. Saudara, ini misalnya ini contoh ya. Leo jatuh nih dalam dosa. Bab. Saya tahu saudara, saya tahu persis. Hukumannya saudara ya adalah misalnya saudara, dia sakit, dia masuk penjara, atau saudara dia ngalamin sesuatu. Tapi saya selalu berkata, karena engkau penyayang, demi Tuhan, bahwa mezbahmu selalu naik. Ada orang yang berkata, karena kasih setia, karena cintamu, karena kebaikan. Saudara, dan setiap kali saya berkata supaya ada orang yang tetap menyembah kepentingan Tuhan. Supaya jangan
hidupnya hancur dan ribuan orang ikut hancur bersamanya. Selalu turun kekuatan dan pelepasan. Saudara, karena itu baca yang kuning saja. Maka orang Mesir akan berkata bahwa engkau tidak sanggup membawa bangsamu ke negeri yang kau janjikan kepada mereka. Jangan begitu Tuhan. Jangan musnahkan bangsamu. Kepentingan Tuhan. Tuhan bisa hancurin orang Israel. Nyebelin kata Tuhan. Yuk, mati semua. Tapi saat itu Musa berkata, Tuhan, kamu habisin. Orang ngomong apa? Supaya namamu jangan dihina. Tuhan gak jadi habisin. Setiap kali saudara Indonesia dalam masalah saya bilang, Tuhan, gerbang timur loh Tuhan. Demi kepentingan lawatan, tolong ampuni. Saudara belajar maju ke pengadilan bukan karena kita, tapi karena kepentingan Tuhan. Terakhir saudara, ya, saudara bagaimana menang? Saudara terakhir saudara ya, lihat sekali lagi kepentingan Tuhan supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Saudara, artinya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau mengajukan sidang ilahi demi kemuliaan Tuhan, maka saudara akan lihat hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan dimuliakan, hidupmu akan tiba-tiba mengalami sesuatu perbedaan. Saudara, dalam hidup saya tahu saya tidak pernah berdiri karena kebaikan saya. Saya tidak pernah berdiri saudara karena saudara kemampuan saya. Tapi sekali lagi saya berdiri karena kepentingan Tuhan. Ya, saya berdoa hari ini saudara mengerti. Ini bukan firman yang membuat saudara bilang wow yes. Tapi ini firman yang saudara harus pelajari. Saudara, firman yang saudara harus mengerti. Tapi kalau saudara mengerti ini, hidupmu berubah, bangsamu berubah, apapun yang ada di sekitarmu, saudara akan berubah. Kita akan nyanyikan sebuah lagu saudara. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di rencanamu, di pikiranmu. Biar kita tahu pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu selesai bicara. Hamba berdoa anak-anak-Mu mengerti dan mau belajar. Tuhan, singkapkan semua penghalang berkat. Singkapkan semua penghalang rencana-Mu. Kalau kami selama ini hidup seperti yang kami mau, kalau kami hidup seperti yang kami suka, hari ini kami mau belajar hidup seperti yang Kau suka. Supaya kami mengalami semua kelimpahan. Ku di tangan-Mu, di tangan yang ajaib, di tangan yang luar biasa. Kiara di rencana-Mu. Yang jelek buat kita di rencana-Mu.
Saudara, saya merasa ada banyak orang yang sebenarnya engkau tahu bahwa engkau merencanakan semuanya sendiri. Engkau menikah, engkau kerja, engkau tinggal, semuanya engkau lakukan sendiri karena engkau tidak tahu. Dan hari ini engkau mengalami banyak hal. Tapi saudara mau berkata, Tuhan, aku tidak tahu. Aku mau belajar supaya ini semuanya jadi seperti yang kau mau. Mari bawa di hadapan Tuhan supaya engkau mengalami pemutihan, supaya engkau mengalami diputuskan dari semua kutuk yang mengejar engkau. Mari datang ke dalam pengadilannya karena cintanya, karena kebaikannya. Kalau saudara orangnya, mari berdiri di depan, mari berlutut dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku merencanakan seperti yang ku mau. Tapi hari ini aku mau putuskan ikut rencanamu. Ku di tanganmu. Kiara tasyakara tasye. Di pikiran, di rencanamu, Kiara kere. Kami jauh dari hatimu. Di rencanamu, Bapa, ku ditang. Ku di hatimu. Tuhan, ini pertobatan dari anak-anak. Kami bawa hidup yang semau kami. Kami bawa, Tuhan, semua kesalahan. Kami bawa pemberontakan kami dan kebodohan kami. Kami bawa semua, Tuhan. Salah hitung, salah pilih, salah tempat, salah panggilan. Tapi sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan hatimu, sesuai dengan sifat-Mu. Engkau Tuhan yang merubah nasib. Engkau yang mengampuni. Engkau Tuhan yang membatalkan tuntutan. Engkau yang melepaskan dosa. Hamba berdoa Tuhan, mulai hari ini semua kutuk selesai. Semua dosa yang dituntutkan iblis atas mereka selesai. Karena ada cover darah Yesus. Karena hamba-Mu berkata sudah diampuni.
Dan hamba berdoa Tuhan, buka mata telinga mereka, supaya mereka bisa dengar-dengaran. Kiarata syakarata she, kiarata shikirere. Tuhan, Tuhan, lepaskan dari hukuman, lepaskan Tuhan dari semua tuntutan, lepaskan dari kutuk nenek moyang. Tiada kami ada dalam sidang ilahi-Mu Tuhan. Yang lalu sudah berlalu, karena Engkau berkata yang baru. Tolongi Tuhan. Mari masukkan dalam cangkok mereka. Saya minta Bu Nani mendoakan supaya mereka dicangkok, dimasukkan dalam pohon, dalam berkat. Kiara tasyikiri. Tuhan, kiara baratasu, pengampunan dan cinta. Saudara, ini panggilan yang terakhir ya. Saya merasakan semuanya juga pernah memberontak terhadap Tuhan. Tapi banyak saudara ini masih mempunyai rasa kesombongan dalam kehidupan. Ini panggilan terakhir. Jikalau saudara mau diputihkan kembali, maju ke depan. Kalau saudara mau, silakan. Ini panggilan terakhir untuk saudara benar-benar diputihkan kembali. Saya minta semua yang di tempat ini turun ke bawah ya. Ayo kita mulai saat ini. Saya tidak memaksa saudara, tapi ini kesempatan ya. Selama kesempatan tidak Anda pakai, besok sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Saya rasakan tidak ada satupun yang merasakan hidupnya itu tidak ada pemberontakan ya. Kalau itu saudara, hari ini adalah kesempatan untuk saudara diputihkan, masuk dalam sidang ilahi. Saya rindu saudara, tidak ada satu di antara kita yang masih merasakan bahwa hidupmu engkau tentukan sendiri. Tapi kalau engkau tetap mengatakan bahwa hidupmu ditentukan oleh engkau sendiri, itu tanggung jawab saudara. Itu tanggung jawab saudara. Tapi saya merasakan hari ini, inilah hari yang Tuhan tentukan. Sebenarnya Ibu Iin tidak datang di tempat ini hari ini. Tetapi beliau mengatakan, saya akan datang. Itu menandakan ada sesuatu yang Tuhan punya rencana atas tempat ini. Saudara, beberapa minggu ini saya tuh sedih sekali. Karena seringkali kita ini masih seperti orang yang tidak meresponi. Tadi pagi pada saat kita berdoa, saya diingatkan bahwa jemaat di tempat ini kadang-kadang responnya itu terlalu lambat seperti kura-kura. Sesudah itu baru nyadar. Oleh karena itu saya menghimbau saudara, ayo. Ini waktunya saudara, ini waktunya kita beberesan dengan Tuhan. Supaya ada terobosan demi terobosan terjadi dalam hidupmu. Supaya ada suatu pemulihan terjadi. Supaya ada perkara-perkara yang luar biasa boleh terjadi karena engkau didamaikan oleh Tuhan. Saya tahu tidak ada satupun di antara kita yang berani mengatakan bahwa hidup kita ini tidak ada pemberontakan. Jikalau kita sudah mulai merasakan bahwa kami akan menentukan semua langkah kami sendiri, itu pun sudah merupakan sesuatu pemberontakan.
Mari kita masuk dalam pertobatan, saudara. Masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya sangat merindukan tidak ada satu jemaat di tempat ini yang tidak masuk destiny. Bapak hamba yang kau tetapkan di tempat ini sebagai ibu dari semua jemaat di tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu mau masuk dalam sidang ilahi ini. Hamba-Mu mau mohonkan ampun untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan. Jemaat yang seringkali tidak bisa menyenangkan hati-Mu. Yang sering memberontak dan merasakan kenapa semua harus terjadi. Malam ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu. Membawa semua kelemahan kami. Membawa pemberontakan kami. Demi kasih karunia-Mu Tuhan. Jangan binasakan tempat ini. Jangan muntahkan kami Tuhan. Ambil kami kembali dan cangkokkan kami pada pohon anggur yang baru. Kami sangat merindukan Tuhan. Dengan cangkokan yang baru ini membuat kami berbuah. Membuat kami boleh menjadi saksi-Mu di kota ini Tuhan. Boleh menjadi penjaga-penjaga kota. Boleh menjadi penjaga untuk bangsa dan negara kami. Boleh menjadi penjaga untuk melakukan apa yang harus terjadi di dalam dunia ini. Dan Engkau tunda dan Kau tunda demi kasih karunia-Mu. Bapa saat ini hamba-Mu datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Hapuskan dosa kami. Hanya Engkau yang sanggup menghapuskan dengan dosa-dosa kami Tuhan. Hapuskan dosa kami. Hapuskan dosa kami. Ampuni kedegilan hati kami. Ampuni kesombongan kami Tuhan. Ampuni kalau kami merasakan lebih dari yang lain. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami datang saat ini dengan seluruh keberadaan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu. Hapuskan dengan darah-Mu. Ambil kami kembali seperti anak bungsu. Yang kembali kepada bapaknya. Dan Kau cangkokkan kami kembali.
menjadi satu pohon bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, demi kasih karunia-Mu. Demi kasih karunia-Mu Kau lakukan ini Tuhan. Kami ucapkan syukur untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Kami percaya mulai hari ini hidup kami akan berbeda. Mulai hari ini Tuhan Kau akan memberi lembaran yang baru buat kami. Mulai hari ini Tuhan Engkau akan membuat perkara-perkara yang luar biasa buat kami. Dan kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, masukkan kami dalam jaminan-Mu. Masukkan kami dalam jaminan-Mu. Itulah yang menjadi doa kami malam ini. Biarlah kami masuk dalam jaminan-Mu Tuhan. Jamin kami. Jamin kami. Ajar kami kalau kami keluar daripada rencana-Mu. Ajar kami Tuhan. Supaya kami kembali pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba mau mempersembahkan semuanya ini di atas mezbah-Mu. Sebagai persembahan yang hidup. Biarlah semua tubuh-tubuh ini kami persembahkan di atas mezbah-Mu. Sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hati-Mu. Terimalah persembahan kami. Terimalah jemaat ini Tuhan. Kasih jemaat ini. Pulihkan jemaat ini. Seperti yang Engkau mau. Menjadi mempelai-mempelai yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua dan semuanya ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara,